Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kepada yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah, prosedur dan metode kerja, dan teman-teman semua yang terkasih, perkenalkan saya Jonathan Novong Daily dengan NIM 17 12 42 20 43 dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas B Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari standar operasional prosedur mengenai penanganan surat menyurat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah prosedur dan metode kerja. Baik, yang pertama di sini ada tujuan. Prosedur pengendalian dokumen dan surat-surat dibuat untuk memperjelas tahapan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, alur tugas, kewenangan, dan tanggung jawab petugas atau pegawai terkait. Tujuannya adalah melindungi unit kerja dan pegawai dari malapraktek atau kesalahan administrasi, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. SOP ini memberikan panduan yang jelas dalam mengelola dokumen surat menyurat, pengendalian tata persuratan, dan kearsipan, sehingga dapat menjamin seluruh surat yang diterbitkan dan distribusikan merupakan surat yang sah dan berlaku, serta perubahan atau perbaikan hingga pendistribusian dan penarikan kembali surat dan arsip surat dilaksanakan secara efektif dan terkendali. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kecepatan layanan, terkoordinasinya unit kerja dan personal yang terlibat, serta terpenuhinya buku mutu pelayanan terhadap pihak yang membutuhkan layanan pengurusan surat menyurat. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dan unit yang terkait mengenai prosedur ini antara lain mengatur mekanisme semua surat-surat yang diterima baik dari internal maupun eksternal atau perorangan, baik yang bersifat dinas maupun pribadi, yang ditujukan kepada pimpinan atau staf yang berada di lingkungan lembaga atau instansi, serta semua surat-surat yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga atau instansi yang ditujukan kepada internal maupun eksternal atau perorangan. Selanjutnya ada istilah dan definisi. Yang pertama, surat masuk adalah segala komunikasi tertulis dalam bentuk surat yang diterima dari instansi lain dan perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir. Kedua, surat keluar adalah segala komunikasi tertulis dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi atau lembaga kepada pihak lain, baik kepada internal unit kerja di lingkungan instansi atau lembaga, eksternal instansi pemerintahan maupun swasta, serta perorangan. Selanjutnya ada urutan prosedur. Yang pertama, surat masuk. Pertama, petugas menerima surat, memeriksa kelengkapan dan kebenaran surat. Selanjutnya, surat masuk diserahkan kepada pencatat surat. Kedua, oleh petugas pencatat surat, surat dibaca dan diteliti kembali apakah sesuai dengan catatan yang tertera pada amplop, kemudian menyortir surat berdasarkan jenis surat. Ketiga, mencatat surat ke dalam agenda surat masuk dengan memberi nomor dan kode sesuai isi surat. Lalu, mencetak lembar disposisi untuk masing-masing surat. Keempat, menyerahkan surat ke sekretaris pimpinan untuk proses disposisi. Kelima, surat yang telah selesai proses disposisi pimpinan dikembalikan kepada sekretaris kepala tata usaha untuk dilanjutkan ke kepala subbagian umum dan bagian lain. Keenam, setelah disposisi kepala subbagian umum dan bagian lain, diteruskan ke bagian distributor surat dan pencatatan kartu kendali ke komputer. Ketujuh, pendistribusian surat sesuai isi disposisi pimpinan ke subbagian-subbagian untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedelapan, menyimpan atau mengarsipkan surat yang telah selesai pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada alur kerja dari surat keluar. Yang pertama itu, bagian pelaksana membuat dan memproses konsep surat sesuai disposisi pimpinan. Kedua, agendaris memberi nomor surat, kode, tanggal, dan mencatat
dalam buku agenda surat keluar. Ketiga, setelah dinomori, surat-surat digandakan sesuai kebutuhan surat, kemudian diberi cap atau stempel untuk pengesahan surat. Keempat, selanjutnya memasukkan surat ke dalam amplop tertutup dan diberi alamat surat. Kelima, petugas pelaksana distribusi memberikan surat pada kurir untuk kemudian dikirim ke alamat tujuan surat. Keenam, arsip surat dan konsep surat diserahkan kepada petugas arsiparis untuk pengarsipan. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart alur kerja yang pertama dari surat masuk, dimulai dari pengiriman surat, dilanjutkan dengan menerima, memeriksa kelengkapan, dan mencatat, serta disposisi dengan memberi nomor dan kode sesuai isi. Lalu menyerahkan surat ke pimpinan untuk proses disposisi, lalu pendistribusian sesuai dengan tujuan dan isi surat, pertimbangan dan arahan disposisi untuk tindak lanjut, dan arahan disposisi untuk pendistribusian surat, lalu pendistribusian surat sesuai dengan disposisi kepala sub bagian umum dan bagian lain, dan yang terakhir pengarsipan. Selanjutnya ada flowchart dari alur kerja surat keluar, dimulai dengan memberi disposisi pada kendali surat masuk bila harus dibalas, memerintahkan mengonsep surat bila baru, lalu mengetik konsep surat keluar sesuai disposisi pimpinan, meminta paraf sampai menjadi surat jadi, dilanjutkan dengan meneliti surat jadi, meminta tanda tangan pimpinan, dan surat siap diproses lebih lanjut. Lalu pemberian nomor surat, tanggal, stempel, dan penggandaan surat sesuai banyaknya alamat tujuan, memasukkan ke amplop, dan penulisan alamat tujuan. Lalu pengiriman ke surat ke alamat yang dituju. Dan yang terakhir, pengarsipan. Di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan standar operasional prosedur ini. Baik, sekian pemaparan mengenai standar operasional prosedur mengenai penanganan surat menyurat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.